ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Asal Mula Nama Minangkabau. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang bernama Pagaruyung. Raja Pagaruyung adalah seorang pemimpin yang arif dan adil. Suatu hari terdengar kabar bahwa kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa akan menyerang kerajaan Pagaruyung. Raja Pagaruyung pun mengumpulkan para hulu balang dan panglima perang untuk berunding. Aku mengumpulkan kalian untuk membicarakan langkah yang akan kita tempuh dalam menghadapi pasukan kerajaan Majapahit. Saat ini mereka sudah berada di perbatasan dan siap menyerang. Bagaimana menurut kalian? Paduka, kita tidak dapat melakukan penyerangan yang akan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat. Bagaimanapun, peperangan akan merugikan rakyat kita sendiri. Ya Paduka, lebih baik kita ajak saja mereka berunding dan minta mereka untuk meninggalkan kerajaan ini. Dengan cara berunding ternyata tidak menyelesaikan masalah. Kita tantang saja mereka untuk adu kerbau. Lalu mereka mulai menyusun rencana. Raja memerintahkan putrinya, Datuk Tan Tejo Gerhano, untuk pergi ke perbatasan. Datuk Tan Tejo Gerhano adalah seorang gadis yang mempunyai tata krama yang tinggi dan lembut hati. Sebelum pergi, ia mendandani gadis-gadis dan dayak-dayak yang akan menemaninya. Pasukan kerajaan Majapahit merasa senang sekaligus heran, mengira akan disambut oleh pasukan kerajaan Pagaruyung. Tetapi ternyata disambut oleh gadis-gadis yang cantik, yang ramah dan makanan yang lezat-lezat. Usai menikmati santapan lezat itu, pasukan kerajaan Majapahit diantar menuju istana menemui raja. Raja Pagaruyung pun menjemput mereka dengan ramah. "Selamat datang di kerajaan kami, tuan-tuan. Jika boleh kami tahu, apakah tujuan tuan-tuan semua datang ke sini?" "Kami mendapatkan tugas untuk merebut kerajaan Pagaruyung." "Ya, saya mengerti. Baiklah, bagaimana kalau peperangan kita ganti saja dengan adu kerbau? Siapa yang kerbaunya menang, ia boleh berkuasa di kerajaan ini." Prajurit kerajaan Majapahit setuju. Lalu mereka menyiapkan seekor kerbau yang sangat besar dan kuat untuk diadu dari kerajaan Pagaruyung. Justru kerajaan Pagaruyung memilih seekor anak kerbau yang masih menyusu dengan ibunya. Anak kerbau itu sengaja dipisahkan dari ibunya selama 3 hari, sehingga anak kerbau itu tidak bisa menyusu pada induknya dan menjadi haus. Lalu di kepala anak kerbau itu dipasang sebuah tanduk yang terbuat dari besi yang sangat buncit. Hari yang ditentukan pun telah tiba. Kerbau-kerbau aduan dibawa ke gelanggang. Kerajaan Majapahit pun memiliki kerbau aduan yang sangat besar dan kuat untuk diadu dengan pasukan kerbau kerajaan Pagaruyung. "Kalahkan saja kerbau kecil itu." Sementara itu, anak kerbau milik kerajaan Pagaruyung pun segera mengejar kerbau besar itu untuk menyusu. Rupanya ia mengira bahwa kerbau besar itu adalah ibunya. Moncong kecilnya berusaha menggapai perut lawannya, sehingga perut kerbau kerajaan Majapahit terluka terkena sabetan tanduk besi kerbau kecil yang liar mau menyusu. Karena luka dan sobekan yang semakin banyak, kerbau kerajaan Majapahit pun tersukur dan mati. "Minangkabau! Minangkabau! Minangkabau!" teriak rakyat Pagaruyung. Dengan gembira, pasukan kerajaan Majapahit diizinkan untuk kembali ke kerajaannya dengan damai tanpa peperangan. Sementara itu, berita kemenangan kerbau kerajaan Pagaruyung menjadi buah bibir di seluruh negeri. Minangkabau adalah bahasa penduduk setempat yang berarti Manang Kerbau. Akhirnya daerah itu dikenal dengan sebutan Minangkabau, yang lama-kelamaan menjadi Minangkabau. Itu sajalah cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya
Jawabnya bagi teman-teman, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.